Halo guys, balik lagi sama gue Febri Chris. Jadi di video kali ini gue pengen mereview Grindr 600N yang udah banyak banget subscriber gue request. Ya sebenarnya cuma satu doang sih yang request, tapi nggak apa-apa, kita review aja Grindr 600N ini. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Febri Chris. Iya, buat teman-teman sebelum lanjut ke videonya ada satu hal penting yang perlu banget gue sampaikan ke teman-teman, bahwa Grindr 600N yang gue review kali ini tuh bukan Grindr baru. Jadi Grindr 600N yang gue review kali ini adalah Grindr yang umurnya udah 1 tahun lebih, yang udah nemenin gue berbisnis kopi selama 1 tahun ini. Jadi Grindr 600N ini selama 1 tahun gue pakai cukup intens juga, karena gue pakai buat berbisnis kopi gue, dan bukan buat kopi skala rumahan aja yang gue pakai cuma sehari sekali atau seminggu cuma 3 kali, enggak. Tapi gue pakai cukup intens juga karena gue pakai buat bisnis kopi gue gitu loh. Oke, nggak perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung review aja Grindr 600N ini dari fisiknya dulu. Nah, ini dia Grindr 600N yang gue punya, dan perlu teman-teman tahu, ini tuh bukan Grindr merek Latina. Ini tuh Grindr 600N yang gue beli harganya cuma 500.000 aja. Jadi sebenarnya ini tuh kagak ada mereknya ya, cuma ditempelin stiker sama supplier aja, yaitu One to Cups. Ya, jadi Grindr 600N ini adalah Grindr yang berbahan plastik, tapi di bagian mesinnya atau di bagian dinamonya sini dia berbahannya besi. Dan menurut gue barang ini cukup padat juga, memiliki berat kurang lebih 3-4 kilo, cukup berat juga. Dan menurut gue dari build quality-nya cukup bagus juga, walaupun bahannya plastik tapi cukup tebal plastiknya, nggak tipis banget. Ya, jadi Grindr 600 ini memiliki tombol on off di belakang dan juga sikring tepat di bawah tombol on off-nya. Penampungan biji dari Grindr 600N ini atau Binshofer-nya memiliki daya tampung kurang lebih 250 gram. Dan Grindr 600N ini juga memiliki kotak penampungan yang menurut gue cukup besar juga kapasitasnya. Dan berbahan plastik, tetapi plastiknya nggak terlalu tipis banget, dia cukup tebal juga, walaupun bahannya plastik tapi cukup tebal dan padat. Oke, kita langsung lihat ke bagian bawahnya sini. Ternyata di bagian bawahnya sini kita mendapatkan 3 sikring tambahan atau bonus sikring 3 buah. Ya, di bawahnya juga ada stiker yang bertuliskan informasi dari Grindr ini, yang memiliki tipe 600N, item name-nya Electric Coffee Grindr, powernya 180 watt, dan volts-nya adalah 220 volt, garis miring 50 Hz. Ya, Grindr 600N ini memiliki green size dari ukuran 1 sampai 8 yang mampu menggiling biji kopi dari ukuran extra fine sampai yang kasar atau coarse. Ya, itulah. Oke, di sini knob green size yang gue punya juga udah cukup amburadul juga, karena emang pemakainya udah 1 tahun lebih. Dan di sini pun gue tambahin sedikit lakban biar si stiker green size-nya ini tidak copot ya, karena kita butuh banget angka-angka di ukuran green size ini. Oke, sekarang gue mau nunjukin hasil dari gilingan Grindr 600N ini yang ukuran 1 sampai 8. Oke guys, jadi ini yang sebelah sini, ini yang green size ukuran 8 ya. Kita review sebenarnya ukuran 8 sama ukuran 7 tuh nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda, dan menurut gue ini ukuran 8 nya tebal, pasti kasar, dan banyak juga ukuran yang halusnya juga gitu. Jadi yang ukuran kasar ini emang nggak stabil gitu sih, nggak semuanya kasar, nggak semuanya halus juga gitu loh. Jadi ada yang kasar, ada yang halus. Oke, kita next ke ukuran selanjutnya. Ini adalah ukuran 6, yang ini ukuran 6 dan ini ukuran 5 ya guys. Dan ukurannya ya ini ya, ini ukuran 6 tuh masih kasar banget menurut gua, masih belum bisa dibilang medium, tapi ini medium to coarse gitu ya, pokoknya medium ke kasar banget. Dan ini di ukuran 5 nya menurut gua udah lumayan medium, dan ya masih banyak yang halusnya juga sih sebenarnya ya, masih banyak yang halusnya. Kelihatan nggak sih guys? Kelihatan kali ya? Mungkin kalian bisa zoom nanti gue zoom juga. Pokoknya ini ukuran 5 nya menurut gue ini udah medium dan ya cukup bagus lah gilingannya. Ukuran 6 nya sih kalau menurut gue ini masih kasar banget ya, masih kasar banget, masih banyak banget yang kasar karena emang masih di size 6 ya. Pokoknya seperti ini ya, ini ukuran 6 ya, kelihatan jelas kan guys, ukuran 6 nih, dan ini ukuran 5.
Dan mungkin ya gue bisa bilang ini tuh kurang konsisten banget dari ukurannya, karena emang mata bor ini udah umuran 1 tahun lebih. Jadi ya menurut gue emang ini banyak yang kurang konsisten karena penggunaan 1 tahun, dan gue pakai bukan cuma buat skala rumahan doang kopinya, tapi gue buat gue jualan juga. Jadi hasilnya seperti ini. Tapi menurut gue ini masih worth it banget buat teman-teman yang masih bikin kopi, belajar, dan buat bisnis kecil-kecilan. Itu masih worth it banget sih menurut gue. Kecuali kalau misalnya emang udah bisnisnya udah skala cukup menengah ke atas, tuh emang harus pakai grinder yang terus dijaga kualitasnya, karena yang dibutuhkan adalah konsistensi dari gilingannya. Tentu aja ya ukurannya, size dari si grinder ini atau si biji kopi ini berbeda, rasa yang dihasilkannya pun pasti berbeda kayak gitu. Jadi makanya konsistensi grinder ini harus benar-benar dijaga banget. Ini 6, ini 5 ya kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Wow, banyak banget, kebanyakan guys, kurang 3-nya. Oke, lanjut ya. Ini ukuran 4, ini ukuran 3 ya guys. Nah, ukuran 4 ini cukup udah medium banget sih, ini udah medium, dan ukurannya ini udah cukup konsisten lah ya. Mediumnya rata, cukup rata menurut gue segini, dan ukuran 3-nya itu udah mulai menuju ke halus, tapi masih ngebrindel-brindel gini, cukup kasar kayak gitu. Dan biasanya ukuran 4 dan 3 ini yang biasa gue pakai buat bikin Vietnam drip, buat bikin tubruk. Gue biasanya dipakai size 4 atau 3 sih kayak gitu, sesuai selera juga ya, sesuai kebutuhan dan selera juga. Dan ya ini ukuran 4 ya, semoga teman-teman bisa ngeliat dengan jelas hasilnya 4. Ini setelah penggunaan grinder 600N ini selama 1 tahun ya. Umurnya udah 1 tahun nih grinder, 1 tahun, dan ini hasil gilingannya menurut gue ini masih worth it banget, masih cukup stabil lah. Untuk grinder ukuran 500 harga 500 ribuan tuh segini tuh masih sangat worth it lah, menurut gue masih keren banget lah. Gue pakai Binz Robusta Pagar Alam, dan ya ini dia hasil gilingan untuk ini green size ukuran nomor 2, dan ini green size ukuran nomor 1 ya. Nah, ini udah sangat halus banget. Kalau ukuran udah kecil kayak gini emang ukurannya lebih stabil sih ya, jadi udah gak ada yang kasar sih kalau segini ya, jadi benar-benar stabil. Nah, ukuran 2 ini biasa gue pakai buat ukuran mau kapot sih, tapi biasanya gue buat mau kapot agak gue halusin lagi dari angka 2 ini, jadi di angka 1,8an lah, karena masih cukup tebal banget kayak gitu. Jadi kalau misalnya pakai mau kapot biasanya rasanya agak kurang keluar kalau segini, jadi kayak lebih watery gitu ya. Gue bisa pakai di yang kasar kayak gini nih. Banyak banget, kebanyakan juga, sorry. Dan ini ukuran 1-nya nih, dan ini udah kayak bedak banget sih. Ini ukurannya udah kayak bedak banget. Buat angka 1-nya itu udah bisa dibilang extra fine kayak gini gitu tuh. Dan biasanya gue kalau buat bikin espresso gue di angka 1,5 sampai 1,8 sih kayak gitu. Dan buat teman-teman ya, tips buat untuk green size kayak gini harus sering-sering yang namanya dikalibrasi ya. Apalagi untuk grinder harga 500 ribuan ini emang perlu diperhatikan banget dari si kalibrasinya ini. Jadi seringkali ya gampang cepat berubah juga sih. Jadi biasanya gue seminggu sekali itu kalibrasi sih, buat tahu ukurannya gitu loh, biar tahu ukurannya dan ukurannya itu tetap konsisten seperti yang gue mau. Nah, itu dia hasil gilingan dari grinder 600N yang gue punya ini. Menurut gue worth it banget karena ini mampu menggiling berbagai macam ukuran, mulai dari extra fine sampai yang kasar, sehingga mampu memenuhi kebutuhan metode seduh yang teman-teman lagi pelajari, mulai dari espresso, mocha pot, aeropress, V60 dan lain-lainnya. Gue bener-bener rekomendasiin banget grinder 600N ini. Selain dari harganya yang murah, dia mampu menggiling dari berbagai ukuran, mulai dari yang extra fine sampai yang kasar, sehingga memenuhi kebutuhan metode seduh yang teman-teman butuhkan kayak gitu. Oke, selanjutnya gue pengen berbagi pengalaman gue penggunaan grinder 600N ini selama setahun lebih, yang dimana penggunaannya itu bukan cuma buat bikin kopi skala rumahan. Gue pakai buat bisnis gue juga yang masih kecil tapi cukup intens juga penggunaannya.
Dan selama setahun lebih gue penggunaan grinder 600N ini, kerusakan yang gue alami adalah cuma di baut skrupnya aja yang selek. Jadi waktu itu bautnya udah selek, jadi dia nggak bisa ngunci. Jadi mata pisaunya itu kendor, ini kendor. Dan solusinya itu cuma satu, yaitu cari skrup yang ukurannya sama tapi agak lebih panjang aja, sehingga solusinya teratasi. Jadi selama grinder 600N ini gue pakai selama setahun lebih, kerusakannya hanya ada di baut skrupnya aja yang selek. Selebihnya gue nggak pernah mengalami kerusakan, mulai dari mata pisaunya sampai ke dinamonya itu gue nggak pernah mengalami kerusakan. Dan menurut gue untuk penggunaan 1 tahun lebih, harga grinder yang 500.000 ini sangat worth it banget dan cukup tangguh banget. Apalagi gue pakai bukan cuma buat skala rumahan, tapi gue pakai buat bisnis kopi gue juga. Ya, jadi dari segi mata pisau dan kelistrikannya dan dinamonya itu nggak pernah ada kerusakan, dan semoga aja jangan sampai ada kerusakan. Dan menurut gue grinder 600N ini cukup tangguh banget. Gue pakai cukup intens selama setahun dan kerusakannya itu nggak ada di bagian mesinnya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara perawatan dari grinder 600N ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau banyak yang request, bakal gue bikinin videonya gimana cara gue merawat dari grinder 600N ini, sehingga grinder 600N yang harganya 500 ribuan ini cukup tangguh dan bertahan selama setahun lebih ini dan sampai detik ini. Tentu aja grinder 600N ini bisa bertahan selama setahun lebih ini karena ada perawatan yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Makanya buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara gue ngerawat dan menggunakan grinder 600N ini, silahkan tulis di kolom komentar, nanti gue bakal buatin videonya buat teman-teman. Oke teman-teman, gue rasa grinder 600N ini cukup tangguh banget buat teman-teman yang baru belajar bikin kopi. Dan ini tuh cukup tangguh banget karena udah gue pakai selama setahun lebih dan kerusakannya itu hanya di baut skrupnya aja. Di bagian mata pisau dan dinamonya itu aman-aman aja sejauh ini, sampai detik ini masih aman-aman aja. Dan gue pakai cukup intens juga buat bisnis kopi gue. Harganya murah dan ini bisa menggiling berbagai ukuran dari extra fine sampai yang kasar kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang punya budget minim dan pengen punya electric grinder seperti ini, silahkan beli aja. Harganya 500.000 dan ini tangguh banget. Oke teman-teman, thank you banget yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Faber Chris. Thank you so much. Udah.